Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi hukum halal dan haram. Sebelum pelajaran mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Robi zidni, ilma, warzukni fahma. Anak-anak, apa itu halal dan haram? Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, atau dilakukan. Kategori makanan dan minuman halal adalah 1. Makanan dan minuman yang baik, tidak kotor, dan tidak menjijikan. 2. Binatang yang hidup di air. 3. Tidak membahayakan tubuh. 4. Tidak memabukkan. 5. Semua makanan dan minuman yang tidak diharamkan oleh Allah, Rasul-Nya, dan para ulama. Sedangkan haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, atau dilakukan. Allah telah menetapkan makanan dan minuman haram dalam Al-Quran, salah satunya pada Quran Surah Al-Maidah ayat 3 yaitu 1. Daging babi. 2. Semua bangkai, kecuali belalang dan ikan. 3. Darah, kecuali hati dan limpa. 4. Hewan yang disembelih dengan cara yang salah. 5. Minuman keras, alkohol atau khamar. 6. Minuman dari bejana emas. Dasar hukum halal dan haram yang pertama, Al-Quran dalam surah Al-Maidah ayat 5 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan sesuatu yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Yang kedua, hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Abdillah An-Nu'man bin Bashir R.A. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang halal telah jelas dan yang haram telah jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat, samar, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Barang siapa menjaga diri dari hal yang samar, syubhat, sungguh dia telah memelihara agama dan kehormatannya, dan barang siapa terjatuh pada yang syubhat, akan terjatuh pada yang haram, seperti penggembala yang menggembala di sekitar tanah larangan yang suatu saat akan memasukinya. Hari Al-Bukhari nomor 52 dan Muslim no. 1559. Yang ketiga, ijtihad adalah proses penetapan hukum syariat dengan menggunakan semua pikiran dan tenaga secara sungguh-sungguh. Tujuan ijtihad yaitu menciptakan solusi dalam penetapan hukum yang belum jelas dari Al-Quran dan hadis. Di Indonesia yang berhak melakukan ijtihad atau mengeluarkan fatwa mengenai suatu permasalahan yang menimbulkan pertanyaan di masyarakat adalah Majelis Ulama Indonesia, MUI. Contoh, kehalalan vaksin COVID-19, makanan, minuman dan obat-obatan. Sebab-sebab halal dan haram, yang pertama, karena zat asalnya, sesuatu bisa halal atau haram dilihat dari asal bendanya, zatnya. Jika dari awalnya halal, maka boleh dikonsumsi. Jika dari asalnya haram, maka tidak boleh. Contohnya, makanan halal yaitu daging ayam, sedangkan makanan haram yaitu daging babi. Yang kedua, sifat asalnya, yaitu sesuatu bisa halal atau haram dilihat dari asal bendanya, zatnya. Jika dari awalnya halal, maka boleh dikonsumsi. Jika dari asalnya haram, maka tidak boleh. Contohnya, makan yang berlebihan karena dapat merusak tubuh. Yang ketiga, karena prosesnya, sesuatu yang asalnya halal bisa berubah menjadi haram karena cara mendapatkannya atau cara mengolahnya. Contohnya, anggur yang asalnya halal bisa menjadi haram jika diolah menjadi alkohol atau khamar karena memabukkan. Lalu, bagaimana cara kita menerapkannya? Penerapan dalam sikap, mengakui dan meyakini bahwa hukum halal dan haram ditetapkan oleh Allah untuk kemaslahatan seluruh makhluk. Contoh, ketika kalian makan nasi tidak dihabiskan, nasi sisa dibuang di sampah. Pernahkah kalian berpikir bahwa perbuatan tersebut termasuk haram hukumnya karena memubazirkan makanan? Penerapan dalam perbuatan. Semua perbuatan buruk yang dilakukan hukumnya haram. Contoh, membuang sampah sembarangan termasuk perbuatan buruk, zalim kepada lingkungan dan bisa merugikan orang lain. Karena bisa mendatangkan bencana yang merugikan orang lain. Penerapan dalam konsumsi. Mengonsumsi dan menggunakan barang yang halal dan meninggalkan barang yang haram hukumnya. Contoh, produk harus diperiksa oleh lembaga pemeriksa halal, LPH, seperti Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik, LPPOM MUI, untuk mendapatkan sertifikat halal.
Demikian materi hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.